Shalom saudara, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Renungan Harian Keluarga, hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebaikan-Mu, anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. RHK hari ini mengangkat tema, peran pemimpin membawa umat kepada Tuhan. Bacaan Alkitab terdapat di dalam Bilangan 9 ayat 23. Atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Musa berperan penting memimpin perjalanan umat Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir menuju tanah Kanaan. Musa lahir di Mesir. Pertumbuhan jumlah orang Israel yang sangat pesat menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran Firaun. Namun saudara-saudara, bidan-bidan itu takut akan Tuhan, karena itu mereka tidak melakukannya. Seorang perempuan keturunan Lewi mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki, lalu menyembunyikannya selama 3 bulan. Setelah waktu itu, ia tidak dapat lagi menyembunyikannya. Dibuatkanlah tempat untuk bayi itu dari peti pandan, dipakai dengan gala-gala dan ter. Lalu bayi itu diletakkan dalam peti dan diapungkan di tepi sungai Nil. Musa terselamatkan dari ancaman kematian karena ditemukan mengapung di sungai Nil oleh putri Firaun ketika hendak membasuh dirinya, bahkan kemudian diasuhnya. Bayi itu diberi nama Musa, yang artinya diambil dari air. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, orang percaya mengaminkan bahwa Musa diselamatkan Tuhan untuk menjadi pemimpin bangsa Israel dan untuk melakukan kewajibannya kepada Tuhan. Musa mengatur dan memimpin bangsa Israel dalam perjalanan panjang selama 40 tahun. Banyak hal yang ia lakukan sebagai seorang pemimpin, seperti mengatur strategi menghadapi musuh, memikirkan soal makan dan minum, dan juga menjadi hakim bagi mereka. Musa menjadi perantara bangsa Israel dengan Tuhan dengan memelihara kewajiban kepadanya. Kewajiban-kewajiban bangsa Israel termasuk di dalamnya mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, dan Musa yang memimpin umat untuk melakukannya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di zaman sekarang para pemimpin rohani mempersiapkan dan mengatur sarana prasarana untuk umat boleh beribadah, seperti dalam ibadah minggu, ibadah kolom, dan ibadah-ibadah lainnya, termasuk memberi kesempatan dalam membawa persembahan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam membawa persembahan, tentu saja jemaat perlu dilayani dengan sungguh, perlu diberikan teladan, dan fungsinya sebagai seorang pemimpin, kita harus memberikan teladan kepada jemaat sehingga mereka dapat melihat pemimpin-pemimpin yang memberikan contoh dan kemudian mau melakukan apa yang mereka lakukan, yaitu beribadah pada Tuhan dan juga memberikan persembahan-persembahan yang berbau harum di hadapannya. Ini semua dilakukan dalam rangka memelihara iman kepada Tuhan. Sebagai keluarga Kristen, marilah kita sama-sama datang untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan, dan juga melakukan apa yang sudah menjadi kewajiban bagi kita. Tuhan Yesus memberkati dengan firman-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, sebagai pribadi maupun keluarga, juga sebagai pemimpin, mampukan kami untuk tetap melakukan kewajiban kepada-Mu dengan setia, taat, dan bertanggung jawab. Amin.